Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR RI Selasa 3. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak. Seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Halo pendengar, selamat datang kembali di episode podcast kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang membekas dalam ingatan masyarakat Lampung Selatan. Sebuah tragedi kelam yang meledak dari kesalahpahaman kecil menjadi gelombang kekerasan yang menghancurkan. Tragedi kerusuhan Bali Nuraga Oktober 2012. Ini bukan hanya tentang bentrok antar desa. Ini adalah kisah tentang harga diri, luka lama, dan ketegangan etnis yang akhirnya terpecah. Hari itu, 27 Oktober 2012, dua pemudi dari Desa Agung mengalami kecelakaan motor. Dua pemuda dari Desa Bali Nuraga yang melintas di jalan yang sama mencoba melawan. Tapi niat baik itu segera berubah menjadi fitnah, dituduh sebagai tindakan pelecehan. Kabar itu menyebar cepat, tidak hanya sebagai desas-desus, tetapi sebagai pemantik api. Malamnya amarah memuncak. Warga Agung menyerbu Bali Nuraga. Batu dilempar, rumah dibakar. Jeritan memecah malam. Bali Nuraga yang tenang berubah menjadi lautan api dan suara pelarian. Keesokan harinya, jumlah massa meningkat jadi puluhan ribu. Bali Nuraga terkepung. Pada 29 Oktober, 30.000 orang menyerbu lewat kebun dan ladang. Jalan utama telah dijaga aparat, tetapi kemarahan tak bisa dibendung. Rumah-rumah terbakar. Orang-orang melarikan diri dan darah tertumpah di tanah yang dulunya damai. Kerusuhan yang berlangsung selama 3 hari itu menewaskan 14 jiwa, merusak ratusan rumah dan kendaraan, serta memaksa ratusan warga mengungsi meninggalkan desa mereka tanpa tahu apakah mereka bisa kembali. Pemerintah mengerahkan aparat, tapi semuanya sudah terbakar. Dalam upaya mengakhiri kekacauan, deklarasi damai ditekan pada 23 November 2012. 10 poin kesepakatan dibuat, tapi apakah cukup? Solusi dilakukan, hukum ditegakkan, tapi luka yang terlanjur dalam tidak sembuh dalam sekejap. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa amarah bukan jalan damai. Dalam Roma 12 ayat 18 tertulis, sedapat tempatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu." Konflik ini mengajarkan saat kasih digantikan oleh prasangka, kehancuran tak bisa dihindari. Tapi bila kita memilih rekonsiliasi, pengampunan, dan keberanian untuk saling mengerti, masih ada harapan. Tragedi Lampung Selatan mengingatkan kita bahwa kebencian bisa tumbuh dari ketidaktahuan dan ketidakterbukaan. Tetapi damai pun bisa lahir dari keinginan tulus untuk mendengar dan memahami. Terima kasih
Setelah menyimak episode ini, jadilah jembatan, bukan tembok. Karena hanya dengan memahami, kita bisa menghindari sejarah yang sama terulang. Sampai jumpa di episode berikutnya.